Halo semua viewers, balik lagi bersama saya Yuda Batara Hasibuan tentunya di program Live Tech, Review, Insight, Tips, and Tutorial. Dan tentunya di program ini kami akan memberikan serangkaian informasi menarik dari dunia teknologi. Dan langsung saja kita masuk ke informasi yang pertama. Bersamaan dengan peluncuran Oppo Reno 3 Pro, MediaTek juga memperkenalkan chipset anyarnya yakni Helio P95. Chipset ini mengotaki Reno 3 Pro non-5G yang baru saja meluncur di India. MediaTek Helio P95 menyasar smartphone kelas menengah dengan membawa sejumlah peningkatan dibanding Helio P90. Meskipun secara arsitektur, Helio P95 mirip dengan Helio P90, secara spesifik, MediaTek mengklaim Helio P95 menawarkan peningkatan performa 10% lebih tinggi dibanding pendahulunya. Peningkatan ini didapatkan dari AI Processing Unit yang baru. Berkat peningkatan ini, MediaTek Helio P95 mendukung teknologi Hyper Engine besutan MediaTek. Ini adalah kali pertama chipset seri P MediaTek mendukung teknologi tersebut. Hyper Engine adalah teknologi yang ditujukan untuk meningkatkan performa gaming dengan mengoptimisasi hardware dan software. Sistem on Chip atau SoC ini memiliki dua inti ARM Cortex-A75 dengan kecepatan 2,2 GHz dan 6 inti ARM Cortex-A55 dengan kecepatan 2,0 GHz. Chip ini juga dibekali GPU Power VRGM9446 yang juga ada di Helio P90. MediaTek Helio P95 mendukung kapasitas memori RAM hingga 8 GB LPDDR4X dengan storage UFS 2.1. Meski konektivitas chipset ini belum mendukung 5G, MediaTek menyebut ada sedikit peningkatan di Helio P95. Misalnya saja pada dukungan tambahan untuk kamera beresolusi 64 megapiksel dan peningkatan performa pada AI. MediaTek Helio P95 juga menggunakan 3 prosesor gambar untuk mendukung kamera utama 64 megapiksel. Ini adalah sedikit peningkatan dibanding Helio P90 yang hanya mampu mendukung kamera utama 48 megapiksel. Dengan dukungan AI, kamera mampu melacak 5 pose foto manusia, membuat avatar AR full body, 3D pose tracking, hingga mode malam. Setelah terakhir kali merilis perangkat Chromecast pada 2018 lalu, Google disebut tengah mempersiapkan sebuah Chromecast versi terbaru. Perangkat ini menjanjikan fitur baru yaitu remote. Muncul dari seorang sumber yang enggan disebutkan identitasnya. Ia mengatakan bahwa perangkat Chromecast terbaru ini merupakan penerus dari Chromecast Ultra. Perangkat dengan nama kode Sabrina ini akan mendukung konten HDR 4K dan sejumlah fitur yang sama dengan Chromecast Ultra sebelumnya. Perbedaannya, Chromecast Ultra generasi terbaru ini akan dibuat berbasiskan Android TV. Selain itu, Chromecast terbaru ini juga akan memiliki perangkat tambahan berupa sejumlah remote. Remote tersebut berbentuk mirip dengan remote milik Apple TV. Remote ini juga akan memiliki sebuah mikrofon untuk mengaktifkan fungsi Google Assistant. Berdasarkan GTO5 Google, remote ini diharapkan memiliki mikrofon dan tombol Google Assistant, khusus untuk mengontrol konten berdasarkan suara pengguna. Dengan menggunakan Chromecast, pengguna dapat mengubah televisi biasa menjadi sebuah Smart TV. Melalui perangkat ini, pengguna juga bisa menghubungkan televisi dengan smartphone. Chromecast Ultra versi terbaru ini masih akan mengusung bentuk yang serupa dengan versi sebelumnya. Bentuknya masih akan membulat dengan logo G sebagai inisial Google pada bagian punggung perangkat. Kendati demikian, belum ada informasi lebih lanjut terkait kapan perangkat ini akan diluncurkan dan berapa harga yang akan dibanderol. Smart viewers, bukan rahasia lagi kalau wabah virus corona berdampak signifikan pada industri teknologi. Pabrik-pabrik tutup, pameran dibatalkan, pengiriman produk turun. Meski demikian, produsen perangkat router asal Tiongkok, TP-Link memastikan bahwa bisnis mereka tidak terpengaruh oleh COVID-19, baik di China maupun di Indonesia. Di tengah merebaknya virus corona, perusahaan penyedia perangkat jaringan asal China, TP-Link, tetap dengan berani memperkenalkan sejumlah produk terbarunya di Indonesia. Ada 5 perangkat router yang diboyong oleh TP-Link ke Indonesia, yakni Archer AX11000, AX50, AX10, TX3000E, dan EAP620HD.
Dalam acara bertajuk Welcome Wi-Fi 6, Country Director TP-Link Indonesia Sterling Lee mengatakan kelima router ini hadir untuk memperkenalkan teknologi Wi-Fi 6 ke seluruh masyarakat Indonesia. Teknologi baru pada perangkat-perangkat TP-Link ini mampu menghasilkan kualitas sinyal yang lebih baik. Kecepatan koneksi internet dikatakan bisa dinikmati oleh semua orang. Standar Wi-Fi 6 yang didukung oleh kelima router tersebut memungkinkan pengguna merasakan data rate berkecepatan tinggi hingga 9,6 GB per second. Kecepatan tersebut dapat dikatakan 40% lebih cepat dibanding teknologi Wi-Fi 5. Ada pula teknologi multi-user, multiple input, multiple output yang memungkinkan aneka router terbaru ini mampu berkomunikasi dengan beberapa perangkat dan pengguna dalam waktu bersamaan. Hal itu juga bahkan dapat dilakukan dalam beberapa jalur berbeda. Beberapa pemilik smartphone OVO mungkin tidak asing melihat tulisan VOOC yang tertera di kepala charger. Biasanya charger jenis ini dimiliki oleh smartphone kelas menengah hingga flagship milik Oppo. Namun apa sebenarnya arti VOOC dan kelebihannya? Simak cuplikannya berikut ini. VOOC merupakan singkatan dari Voltage Open Loop Multi-Step Constant Current Charging. Ini adalah teknologi pengisian daya cepat yang dikembangkan Oppo sejak tahun 2013. Saat diperkenalkan pertama kali, VOOC diklaim memiliki kecepatan pengisian daya 400% lebih cepat dari charging lainnya. Dalam waktu 30 menit saja, VOOC disebut mampu mengisi daya baterai hingga 75%. Teknologi VOOC diperkenalkan dengan nama VOC Flash Charging yang hadir dengan peningkatan arus daya, bukan meningkatkan tegangan arus daya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bahaya yang sering timbul akibat tegangan arus daya yang terlalu tinggi. Cara kerjanya arus daya akan meningkat dari posisi 0 sampai 90% saja. Setelahnya pengisian daya akan kembali ke kecepatan pengisian daya biasa. Teknologi VOOC memiliki 5 lapisan proteksi keamanan kelebihan arus daya. Lapisan itu berada di adapter baterai. Vendor ponsel China itu kemudian terus berlanjut merilis generasi lanjutan dari VOOC. Hingga yang terakhir kali adalah Super VOOC. Super VOOC dikembangkan dengan menerapkan algoritma low voltage pulse charging system, baterai baru yang bisa disesuaikan, serta hardware dan software terbaru. Oppo mengklaim Super VOOC bisa mengisi daya hingga 45% dalam waktu 5 menit saja untuk baterai berkapasitas 2500 mAh. Daya disebut bisa terisi penuh dalam waktu 15 menit. Super VOOC mendukung konektor micro USB dan USB Type-C yang telah disesuaikan dengan standar global. Semua viewer, setelah yang satu ini kami akan kedatangan narasumber yang akan membahas teknologi analitik geospasial dan dia memiliki temuan baru yang tentunya menarik dan pastinya bermanfaat untuk masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Live Tech.